Ya, teman-teman, kembali lagi bersama iklan versus reality. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuktikan apakah iklan yang ada di internet itu sudah sesuai dengan kenyataan atau itu justru sangat berlebihan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguji sebuah aplikasi yang katanya bisa menjawab soal matematika hanya dengan memotretnya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu iklannya seperti apa. Aduh, soal ini susah sekali. Iya, aku juga bingung. Coba foto soalnya, lalu tanya Kanda. Mau pandai matematika? Pakai saja Kanda. Nah, setelah melihat iklan tersebut, gambaran yang diperoleh itu seolah-olah kalau iklan itu adalah menunjukkan sebuah aplikasi yang sangat ajaib ya, dimana kita cukup memotret sebuah soal dan jawabannya langsung muncul. Itu mungkin gak sih terjadi dan bagaimana prosesnya? Nah, maka itu saya mendownload langsung aplikasinya dan begini adalah tampilan utamanya ketika pertama kali menginstalnya. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa sudah ada lebih dari 11 juta orang siswa yang sedang belajar bersama aplikasi ini. Oh ya, aplikasi ini bernama Konda. Ya. Oke, langsung saja kita masuk untuk betul-betul membuktikan klaim dari soal ini. Jadi saya masuk menggunakan Facebook saja supaya lebih simple. Nah, di sini di menu utama kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4 menu utama. Oke. Kita lihat dulu yang pertama itu kalkulator, itu menghitung rumus. Oke, jadi nanti kameranya tinggal diarahkan ke soalnya. Kemudian yang kedua, cari. Di sini kita mencari soal-soal yang dipotret mungkin dari database ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan. Nah, karena ini kamera juga, sepertinya kita bisa bertanya langsung ke orang asli ya, bukan robot. Yang terakhir ada terjemahan. Nah, sepertinya ini adalah aplikasi untuk atau menu untuk menerjemahkan teks dari gambar. Oke, kita coba dari yang pertama ya. Kalkulator itu menghitung rumus ya. Nah, di sini saya akan mencoba soal yang paling sederhana terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah menyiapkan soalnya tadi. Kita mulai dari yang paling sederhana ya. Ya, apakah dia bisa menjawabnya? Apakah soal ini dia bisa menjawabnya? Ya, apakah dia bisa menjawab soal sederhana ini? Kalau sesederhana ini saja salah, gimana cara yang lain? Nah, yang sudah ada. Nah, 1 tambah 1 jawabannya adalah 2. Ya, jelas ya. Sebenarnya saya tidak terlalu heran sih kalau soalnya semudah ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini ternyata ada cara penyelesaiannya bagaimana. Jadi tidak sekedar jawabannya, tetapi prosesnya seperti apa. Dan tidak ada ya, mungkin karena memang operasinya hanya satu kali ya. Oke. Kemudian saya ingin mencoba kembali dengan operasi yang lebih rumit sedikit ya. Iya. Oke, saya nyalakan dulu senternya. Atau tidak usah ya. Ini. Oke, ini ya 453 kurang 252. Apakah dia bisa? Ya, terdeteksi ya. Di sini di atas terdeteksi soalnya dan jawabannya adalah 201. Kita lihat prosesnya. Prosesnya tidak ada ya. Mungkin karena operasinya hanya satu kali. Dan di atas ini bisa digeser.
Oke, ya saya juga kurang mengerti apa maksudnya ya. Oh, ternyata malah beda-beda ya. Nah, saya juga kurang mengerti itu apa. Oke, kita coba yang perkalian lagi sekarang. Tadi kan sudah perkalian ya. Apakah dia bisa? Oke, perkalian juga bisa. Oke, kita percepat saja. Di sini sebenarnya saya hanya ingin tahu sejauh apa dia bisa menjawab sebuah soal. Di mana batasannya? Ulang soalnya. Jadi kata aplikasinya itu kita itu harus fokus. Jadi itu kekurangannya ya, kekurangan aplikasi ini. Tidak secepat yang di iklan, karena aslinya itu kita harus betul-betul memfokuskan supaya angkanya terlihat jelas. Nah, di sini lagi-lagi tidak terdeteksi ternyata ya. Yang terdeteksi hanya 150.000-nya saja. Kita coba lagi dengan menyalakan lampunya. Oke. Oke. Sepertinya agak kabur. Oke, malah tidak terdeteksi. Nah, jadi bisa saya bilang kekurangan aplikasi ini adalah kalau tulisan dia itu kurang bisa mendeteksi. Sekarang kita lihat kalau pecahan dia bisa nggak ngerjain. Kalau pecahan seperti ini apakah dia bisa mengerjakan? Oke, ternyata bisa ya. Dia bisa mengerjakan pecahan, operasi pecahan. Cuma oke, apa namanya? Kita lihat prosesnya ya. Oke, di sini bukan ini ya. Kalau tadi yang operasi penjumlahan prosesnya tidak ada karena memang ya cuma operasinya cuma satu kali. Kalau yang ini kelihatan ya. Kita lihat dari 1/2 tambah 3/4, kemudian bagaimana akhirnya pecahan itu disetarakan ya menjadi 2/4 tambah 3/4 menjadi 5/4 ya. Jadi ya work ya, sampai sejauh ini sih berhasil ya. Nah, saya akan mencoba soal yang sedikit lebih bervariasi ya. Oke, bagaimana, apakah dia bisa mendeteksi kalau 50% ditambah 1/2? Apakah dia bisa mengerti soalnya, bisa mendeteksi soalnya? Nah, ternyata bisa, dan cukup cerdas juga ya. Maksudnya dia memahami kalau 50% ini ada prosesnya, 50% tambah 1/2. 50% itu kan 50 kali 1/100 tambah 1/2. Sama saja dengan 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Ya, benar ya, sejauh ini benar ya. Kemudian, nah di sini saya akan mencoba menulis soal yang sedikit lebih rumit lagi ya. Nah, oke, apakah dia bisa mendeteksi soal yang menggunakan dalam kurung seperti ini? Oke, mungkin karena
tulisan saya ya, lagi-lagi ini aplikasi agak kurang baik dalam mendeteksi tulisan. Jadi nanti kalau sudah bagian tulisan ini kita akan mencoba di buku atau di soal yang saya dapatkan dari internet, nanti kita foto ya. Nah, di sini sudah terdeteksi dengan baik ya. Nah, dia juga bisa ternyata mengerjakan soal yang menggunakan operasi dalam kurung, dan jawabannya benar ya, 25 tambah. Nah, kita lihat 25 tambah 25 sama dengan 50. Prosesnya seperti itu. Nah, saya mempunyai soal yang lebih rumit lagi. Bisa nggak dia memahami kalau 15 kalau dalam kurung itu apakah adalah perkalian? Kita lihat ya, bisa nggak dia memahami? Apakah dia memahami kalau 15 dalam kurung 3 itu sama dengan 15 kali 3? Ternyata benar ya, dia memahami. Oke, jadi sejauh ini aplikasi ini saya bilang bagus ya, bagus. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir dalam kurung sebelum kita beralih ke soal yang sesungguhnya, yaitu soal yang saya dapatkan dari internet. Bisa nggak dia mendeteksi kalau bentuknya seperti ini? Saya buat dulu soalnya ya di samping. Oke, bisa tidak dia mendeteksi soal yang dalam kurungnya berlapis-lapis seperti ini? Ya, jadi satu-satunya kekurangan ya, ini aplikasinya kurang bisa fokus, atau ini tergantung kamera HP mungkin ya. Baik, apakah dia bisa mendeteksi soal dengan lapisan-lapisan dalam kurung seperti ini? Wah, ternyata luar biasa ya, dia bisa mendeteksi dan bisa menjawabnya ya dengan benar pula. Kita lihat prosesnya ya, dia bisa mendeteksi kalau dalam kurung itu adalah perkalian ya. Sejauh ini saya sangat puas, tapi kita akan buktikan kalau di iklannya itu dia bisa menyelesaikan soal cerita. Mungkin dia ini nanti di basisnya dicari atau dia dicari ya. Jadi yang digunakan untuk menjawab soal itu antara cari atau kalkulator. Cari itu sepertinya adalah kalau kita menggunakan soal cerita dan dia akan mencari di database soalnya. Oke, kita pause ke nanti setelah saya mencari soal di internet dulu.